Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, pada 13 November 2014 yang lalu, Bank Indonesia telah merilis hasil rapat Dewan Gubernur terkait BI Rate, di mana rapat tersebut memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility masing-masing tetap pada level 7,50% dan juga 5,75%. Namun pada 18 November 2014, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia merespon kebijakan reformasi subsidi BBM yang ditempuh pemerintah dengan menaikkan suku bunga BI Rate menjadi 7,75%, suku bunga lending facility menjadi 8,0%, dan suku bunga deposit facility tetap pada 5,75%. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini di studio telah hadir Bapak Tirta Segara, Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Terima kasih Pak Tirta telah bergabung bersama kami di Money Report. Pak Tirta, kalau kita berbicara mengenai BI Rate, ini sampai rapat 2 kali dalam sebulan ini. Pada tanggal 13 November sudah ditetapkan 7,5, tapi pada beberapa hari kemarin, bahkan kemarin ini sudah ditetapkan jadinya 7,75%. Nah, ini mungkin Bapak bisa cerita apa alasan BI Rate akhirnya menaikkan BI Rate ini menjadi 7,75? Iya, yang pertama ini memang kami melakukan rapat lagi merespon kebijakan reformasi subsidi BBM yang diambil oleh pemerintah, yang menurut kami itu langkah yang sangat mendasar, sangat baik, dan menjadi dasar bagi reformasi struktural yang akan memperbaiki perekonomian kita ke depan. Jadi ada 3 alasan sebetulnya paling tidak ya. Dan Bank Indonesia ini tidak hanya meresponnya dengan menaikkan BI Rate, sebetulnya dengan memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia. Salah satunya yaitu dari sisi moneter itu dengan menaikkan BI Rate 25 basis point menjadi 7,75, tetapi untuk deposit facility tetap 5,75 dan untuk lending facility-nya naik 50 basis point. Yang pertama, kita ingin menjangkar ekspektasi inflasi dari reformasi kebijakan BBM ini. Bahwa isu ini kan sebetulnya sudah agak lama ya, sehingga masyarakat pelaku ekonomi itu sudah punya ekspektasi bahwa inflasi akan naik. Ini perlu kita jangkar supaya tidak lari kemana-mana. Untuk meyakini bahwa dampak inflasi dari penyesuaian reformasi subsidi BBM ini bisa terkendali dan dampaknya temporer. Yang kedua, bahwa kita ini sejalan dengan upaya kita untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan. Itu sudah konsisten bahwa semakin menurun semakin membaik. Yang ketiga tadi yang saya sebutkan bahwa koridor suku bunga operasi moneter tadi yang deposit facility-nya tetap 5,75 terus kita naikkan lending facility, itu koridor itu sebetulnya untuk mendorong likuiditas di sektor perbankan maupun di perekonomian. Karena itu sebetulnya untuk mendiscourage bank menyimpan dananya di Bank Indonesia dan juga mendiscourage bank untuk meminjam dana dari Bank Indonesia karena suku bunga lending facility-nya lebih tinggi. Oke, ya. Baik, apa cerita kalau misalnya memang kita berkaca pada perkiraan inflasi ini akan berlangsung sementara begitu, mungkin beberapa bulan. Nah, ini kemudian seberapa besar kemungkinan nanti ini bisa ada penyesuaian lagi terhadap BI Rate ini nanti, Pak Tirta? Ya, jadi inflasi dari dampak reformasi untuk fiskal pemerintah itu realokasi subsidi BBM ini, dampaknya dalam range perkiraan kami itu antara 2,4 sampai 2,8% itu dampak tambahannya. Jadi kalau perkiraan awal itu di tahun 2014 ini inflasi kira-kira tanpa ada penyesuaian harga BBM itu 5,3, sehingga total inflasi untuk akhir tahun ini menjadi 7,7 sampai 8,1% perkiraannya. Tapi kita perkirakan itu temporer ya, hanya 3 bulan mungkin, dan itu bisa terkendali dengan kenaikan BI Rate ini. Diharapkan nanti inflasi akan ada di alur lintasan yang normal kembali dan menuju ke sasaran 4% plus minus 1 untuk tahun 2015. Nah, kalau memang kami kan akan melakukan evaluasi ini secara terus-menerus ya. Setiap bulan kita jadwalkan ada rapat Dewan Gubernur untuk membahas BI Rate ini. Kalau memang kondisinya membaik,
inflasinya sudah turun, menjadi rendah, pasokan untuk volatile foodnya cukup, nanti kemudian current account defisitnya itu membaik, surplus, kalaupun tidak surplus, defisitnya itu mengecil, sehingga nilai tukar stabil dan sebagainya. Kalau kondisi itu terpenuhi, tentunya BI rate bisa turun lagi tentunya. Okay. Baik, selain juga menaikkan BI rate, suku bunga lending facility naik menjadi 8% ya, dan juga suku bunga deposit facility tetap pada 5,75%. Nah, ini kenapa nih, Pak? Ya, ini kan koridor operasi moneter ya. Jadi untuk instrumen moneter ini ada juga yang konvensional itu melalui lelang SBI atau SUN ya. Jadi atau SBN, surat berharga negara. Ini adalah yang koridor suku bunga operasi moneter ini, deposit facility ini adalah untuk suku bunga kalau bank itu menyimpan uangnya di Bank Indonesia. Kalau bank mempunyai ekses likuiditas, kelebihan likuiditas, dia akan menyimpan uangnya di Bank Indonesia, itu suku bunganya deposit facility itu 5,75. Tapi kalau bank itu kekurangan likuiditas, dia akan meminjam dari Bank Indonesia, itu suku bunganya lending facility itu 8,0%. Nah, kalau ingin deposit dia suku bunganya relatif rendah dibandingkan di pasar, dan bank yang kurang likuiditas kalau mau meminjam di pasar suku bunganya 8%, di BI lebih mahal 8%. Sehingga ini mendiscourage bank untuk menyimpan di BI maupun pinjam dari BI. Dan likuiditas itu bisa beredar antar bank itu sendiri. Nah, sehingga di sistem perbankan likuiditasnya menjadi lebih liquid, gitu, lebih banyak. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah dari kebijakan moneternya kita cukup ketat, tetapi di makro prudensial atau financial systemnya kita lebih longgar. Demikian juga untuk di sistem pembayaran. Jadi kombinasi bauran kebijakan ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan selanjutnya mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi. Baik, Pak Tirta, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report. Acara ini dipersembahkan oleh baru Bolt Mobile Wi-Fi Super Smart, Easy Scan and Connect. Pilihan internet super cepat menampilkan profil Bolt kamu. Bolt, ini baru internet gue, loh. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Tim kami melaporkannya secara langsung, sudah disiapkan untuk pengumuman kabinet, menyajikannya secara objektif dan berimbang, positif 0,2, mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Beliau ingin menciptakan pemberitaan yang Penanganan tim telah dijalankan. cara pandangnya Prime Time, setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. With more journalists in more countries than any other international news broadcaster, BBC World News HD brings you trusted global stories. Has China really got what it takes to dominate the global economy? Our state-of-the-art studios and international expertise bring stories to life. All in high definition, available on BBC World News. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Tirta tadi sudah menyinggung mengenai defisit transaksi berjalan kita. Nah, ini kalau misalnya perkiraan kita terus menurun, ini paling tidak tidak setinggi pada saat sebelumnya. Ini kemudian bagaimana kontribusi tersebut terhadap tingkat suku bunga kita nanti ke depannya? Iya, Mas Egan. Jadi sekarang ini kebijakan stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama ini telah terbukti membuahkan hasil bahwa selain inflasi terkendali, current account deficit pun juga sudah menuju ke arah yang
lebih baik, lebih sustainable ya defisitnya. Meskipun ini sebetulnya masih agak tinggi nih defisitnya 3% dari GDP ini kita inginnya di bawah 3% ya. Meskipun sudah membaik bahwa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang defisitnya itu kalau nominalnya itu 8,7 miliar dolar, untuk yang triwulan 3 ini hanya 6,8 miliar dolar. Jadi sudah membaik. Dibandingkan tahun lalu pun juga sama. Lebih baik karena tahun lalu pada kuartal ketiga itu 8,6 miliar dolar. Nah, ini sebetulnya kalau dibedah neraca berjalan itu, yang transaksi migasnya itu yang mengakibatkan defisit, yang non migasnya ini surplus. Surplus yang non migas ini sudah semakin baik dan untuk kuartal 3 itu surplusnya 4,3 miliar dolar. Itu sudah baik. Tetapi karena yang migasnya ini selalu defisit karena kita banyak impor minyak untuk konsumsi dalam negeri, kemudian lifting minyak kita juga turun sehingga impornya makin besar dibandingkan dengan ekspor yang menurun. Sehingga total dari migas dan non migasnya ini jadi defisit. Nah, kalau dengan reformasi kebijakan subsidi BBM ini yang ditempuh pemerintah, perkiraan Bank Indonesia itu impor minyak nanti akan turun karena konsumsi akan turun, impor minyak akan turun. Ini akan mendorong neraca berjalan kita lebih baik lagi. Pengaruh dari BI rate kita yang 7,75% terhadap untuk mengembangkan sektor migas kita nanti akan seperti apa, Pak? Iya, BI rate yang 7,75 ini kan untuk mengendalikan demand sebetulnya, inflasi dari sisi demand ya. Permintaan itu demand untuk terutama untuk barang-barang konsumsi. Jadi kalau barang-barang konsumsi ini permintaannya menurun, harapannya impor untuk barang-barang konsumsi itu gadget, kemudian yang barang-barang untuk kebutuhan yang level ketiga itu bisa turun lah ya. Tetapi kalau barang modal sih tetap diharapkan bisa naik. Nah, kalau dia kebutuhannya itu menurun, ini kan sebetulnya impor ini kan harus dibiayai oleh valuta asing ya. Nah, kalau kondisinya ini membaik, nilai tukar mestinya dia akan menguat dengan semakin membaiknya current account deficit. Nah, kalau ini terkendali kemudian menguat ya nilai tukar, nah untuk masyarakat ini akan kalau inflasi rendah itu masyarakat akan terdorong untuk berproduksi, mengurangi konsumsi tapi berproduksi. Kita impor barang-barang konsumsi itu karena tidak diproduksi di dalam negeri, sehingga masyarakat itu cenderung membeli karena tidak diproduksi di dalam negeri, yang impornya makin tinggi itu. Nah ini kita harus mendorong, nantinya akan terdorong di investasi bahwa karena ekspor itu hasilnya lebih besar sehingga investasi untuk membuat suatu substitusi produk yang kita konsumsi. Kita harus memproduksi sendiri nih, jangan impor terus. Baik, betul sekali supaya tidak meningkatkan produksi dalam negeri gitu ya, biar bisa bersaing dengan produk luar negeri gitu ya, Pak Tirta. Lalu bagaimana dengan nilai tukar rupiah nih, Pak Tirta, menyikapi mengenai BI rate, bagaimana dengan kontribusinya terhadap nilai tukar rupiah yang kemarin sempat menguat, sekarang akhirnya melemah lagi nih, bagaimana? Ya, nilai tukar ini kan banyak faktornya ya yang membuat level berapa nilai tukar ini. Tapi Bank Indonesia tetap komit untuk menjaga stabilitas nilai tukar ini. Ya, baik dari sisi inflasi maupun dari sisi volatilitasnya itu. Kita tetap komit. Nah, BI rate yang kita naikkan ini juga sebetulnya untuk menjaga kepercayaan investor juga. Karena kalau misalnya inflasi itu 7,7, kemudian BI rate-nya itu di bawah dari inflasi itu, untuk sementara ini investor akan berpikir bahwa investasinya akan tergerus dengan inflasi, sehingga return-nya bisa negatif gitu ya. Nah, kita juga tidak bisa kalau itu kita tidak memberikan signal yang positif kepada investor bahwa ini adalah langkah antisipatif Bank Indonesia. Dikhawatirkan ada capital outflow yang sulit dikendalikan. Jadi kita tetap komit menjaga stabilitas, kita jaga supaya investor nyaman di dalam negeri sehingga nilai tukarnya ini tidak bergejolak. Dan sejauh ini bagaimana investor merespon mengenai kenaikan BI rate ini, Pak?
Sejauh ini investor waktu kita baru mengumumkan itu memang tanggapannya positif, mungkin masih wait and see, tetapi nilai tukar memang stabil. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa selama ini kita jaga dengan BI rate yang 7,5% itu, bahkan Fitch Rating itu rating agency yang cukup ternama itu baru saja memberikan afirmasinya bahwa dia afirmasi rating untuk sovereign rating Indonesia itu tetap pada sovereign rating investment grade BBB-. Nah, ini antara lain karena dinilai bahwa kita bisa menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan masih cukup tinggi. 5% itu tidak jelek sebetulnya, karena kalau di negara G20 termasuk kita itu yang tertinggi nomor 2 setelah Cina itu 5% itu. Jadi manajemen ekonomi ini dinilai baik sehingga Fitch Rating itu memberikan afirmasi sovereign rating untuk Republik Indonesia ini masih investment grade. Baik. Untuk kemudian menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dapat mencapai 5,4 sampai 5,8%. Ini itu masih realistis atau tidak sebetulnya, Pak? Itu menurut perkiraan Bank Indonesia angka itu realistis, pencapaian 5,4 sampai 5,8. Meskipun untuk tahun 2014 ini di sekitar 5,1% ya, antara 5,1 sampai 5,5, tapi berada di batas bawah itu 5,1%. Nah, karena dengan adanya realokasi subsidi kepada sektor yang produktif oleh pemerintah, pemerintah ini spendingnya akan dialokasikan ke investasi, kepada belanja modal yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Karena dengan realokasi subsidi ini, anggaran pemerintah dialokasikan ke sektor produktif, realokasi subsidi ini bisa menghemat belanja pemerintah sekitar 106 triliun hitungan kami. Kemudian untuk bantuan sosial itu sekitar 19 triliun lebih, sisanya sekitar 87 triliun ini bisa dialokasikan untuk investasi. Tahun depan bisa lebih lagi. Nah, ini yang bisa mendorong pertumbuhan itu, sehingga perkiraan kami tahun depan untuk 2015 antara 5,4-5,8% itu cukup realistis. Cukup realistis. Baik, Pak Tirta, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report. Acara ini dipersembahkan oleh Ketika bencana datang, apakah Anda siap? Dalam kondisi darurat, setiap detik begitu penting. Halo dokter. Halo. Apa sih Rapid Response Mobile Hospital? Rapid Response Mobile Hospital adalah fasilitas pelayanan gawat darurat yang dimiliki oleh Siloam Hospital. Karena Jakarta macet, jadi selain memiliki mobile ambulance, kita juga memiliki motor ambulance, juga air medical evacuations menggunakan helikopter. Apa Anda yakin? Kami yakin dengan keunggulan kami. Untuk menangani kondisi darurat secara medis, hubungi nomor telepon 021 500 911. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Narapidana tewas tertembak Senin pagi waktu setempat. Juta kiloliter tahun 2019. Peristiwa ekonomi. Tema politik. Kabinet dalam pemerintahan mendatang. Dari kelompok asing radikal yang ditangkap beberapa hari lalu. Budaya dan olahraga. Dalam pertandingan hari Senin, Korea Utara mengalahkan Tiongkok 3-0. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya Bapak Tirta Segara. Pak Tirta, kita sudah membicarakan mengenai BI rate yang menyesuaikan karena tingkat inflasi kita juga yang akan berpengaruh terhadap penyesuaian harga BBM. Kemudian ini pertanyaan kita, kemudian apakah BI kemudian memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah